Hi guys, so I just got home and look what I found. Okay, I know it looks like an ordinary speaker, but like it's not. It isn't. As you can see, speaker ini punya like USB yang bisa di-plug in di sini. So I'm about to find out how this thing works. Well, it looks like an old radio or something. I don't know, but it's look like a huge speaker. So we're about to find out here what's in that speaker, okay? Oh ya, buat orang-orang yang belum tahu, hi, aku Gerarda Majela. You can call me Arda, Lala, atau Jela, or whatever. Yang pasti aku orangnya suka banget ngotak-ngatik sesuatu, apalagi aku ngeliat sesuatu yang unique or like something new. Aku tuh orangnya penasaran banget sama sesuatu yang baru. So, like this thing over here. Aku penasaran banget, jadi aku mau coba otak-atik dulu. Oke, jadi aku nemuin this old USB, as you can see. Ini udah kotor banget dan kayak ini lengket. So, I'm about to plug in here. Terus kita coba dengerin what's in this USB. Oke. Ayo kita dengerin sama-sama. Tempat kerja Papi sekarang perusahaan Bank Sentral Asia atau PT BCA. Terus sekarang jabatan Papi di BCA sebagai Senior Management. kalau misalnya pas di jabatan tuh kayak ada promosi-promosi gitu kan buat naik jabatan. Ada. Itu Papi ada. Ada. Biasanya dilihat performance setiap orang. Setiap di-assign project atau diberikan tanggung jawab, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan cepat, tepat, sama tidak terjadi error. Kalau misalnya ada problem, apa menurut Papi tantangan yang paling susah kalau nyelesain problem? Biasanya kerjasama sama orang lain. Di IT itu luas, jadi ada orang infrastruktur, ada orang aplikasi, ada orang security, ada orang operasional. Jadi kalau ada problem itu di tengah-tengah, kita perlu berkoordinasi ke beberapa orang itu. Ada orang network, ada orang aplikasi. Kebetulan Papi di infrastruktur. Okay, so I think itu adalah wawancara aku sama papaku, which is dia adalah expert dalam IT. Kayaknya aku ingat pernah wawancarain mahasiswa IT juga deh. Soalnya di saat itu aku sangat-sangat ingin tahu tentang IT, jadi aku benar-benar mewawancarai semua orang yang mengerti IT, termasuk papaku dan mahasiswa ini. Nah, ini dia videonya. Kak Abdel ini yang bagian apanya? Aku itu bagian lebih ke hardware atau ngurusin kayak jadi dia belajar software juga tapi belajar hardware juga kayak belajar AI gitu-gitu. Kenapa kakak lebih milih yang lebih mempelajarin di jurusan itu daripada di teknik informatika atau IT yang lainnya? Balik lagi sih kalau misalkan kebutuhan aku itu kan masa depan nanti kan pengen lebih apa ya di karir itu ingin lebih belajar tentang machine learning kayak gitu kan. Yang ada basis sama AI gitu, artificial intelligence. Nah, untuk belajar mengenai hal tersebut tuh lebih cocok ke uh, sistem komputer karena dia belajar mengenai elektronika juga dan sebagainya. Jadi selain nanti bisa programming, bisa juga untuk bikin komponennya atau bikin alatnya juga kayak gitu. Matkulnya itu apa aja sih kak yang dipelajarin? Nah, matkul itu tuh ada dua. Dia tuh ada yang namanya matkul umum sama matkul penjurusan. Yang dimana matkul umum itu adalah matkul yang dipelajarin secara dasar sih kayak contohnya ada bahasa Indonesia, terus ada kewarganegaraan juga, bahasa Inggris dan lain-lain. Yang dimana hal itu tuh sebenarnya berguna juga dalam jenjang kedepannya karena kan misalkan kayak kampus atau universitas itu kan nggak tahu ya dari ribuan mahasiswa itu mahasiswanya pengen kayak gimana ke depannya. Takutnya mereka perlu ada yang ingin jadi data analytics gitu misalkan data analytics kan macam-macam ada yang mungkin kerjanya data analytics di
kedokteran, ada yang di otomotif gitu-gitu kan perlu pelajaran-pelajaran itu tapi secara dasar gitu. Kami belajar matkul umum juga. Tapi matkul umum itu dipelajarin secara dasar di semester awal doang atau di tingkat awal di semester 1 atau semester 2. Masuk ke semester 3 ke atas itu sisanya udah matkul-matkul yang nge-support matkul penjurusannya, kayak contohnya matematika. Di IT itu kan perlu banget matematika, makanya belajar matematika atau belajar tentang jaringan atau mungkin belajar tentang bahasa Inggris yang kayak gitu. Oke, ya kayak yang kalian udah denger tadi, di percakapan aku dengan Kafdal, dia secara tidak langsung nge-spill nih ke kita. Skill-skill apa aja sih yang kita butuhin di dalam dunia IT. Nah, aku merasa banyak banget skill yang masih perlu aku tingkatin. Salah satunya adalah cara gimana kita bisa membaca bahasa pemrograman atau orang-orang bilangnya adalah coding. Dan kemampuan lainnya adalah cara kerja logika, yang dimana aku harus mengembangkan itu karena aku merasa cara kerja logika aku tuh masih kurang banget. Karena ya dalam dunia IT pasti itu sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya ada satu masalah dalam dunia per-IT-an nih, kita tuh harus tahu gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya kisah sama sih saat yang tadi aku nemuin ini speaker ini, dan aku berusaha untuk menemukan caranya gimana cara speaker ini bekerja. Sebenarnya sama saja, cuman ya dalam dunia IT nggak segampang kita ngotak-atik speaker guys. Terus nih kalau ada yang nanya, terus kok aku lebih milih untuk menjadi anak IT padahal kerja logika aku pun masih kurang. Nah ya itu sendiri sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri, karena aku ini orangnya penasaran. Jadi kalau misalnya aku dihadapin dalam satu masalah, pasti aku berusaha sekeras mungkin untuk keluar dari masalah itu atau cari jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ya menurut aku IT ini interesting aja. Selain itu kayak yang aku bilang di awal, aku suka banget ngotak-ngatik. Jadi aku suka banget kalau udah ngelihat orang-orang yang jago-jago ngotak-ngatik dalam komputer, kayak hacking dan sebagainya, itu aku suka banget. Tapi hackingnya bukan untuk kejahatan, tapi untuk memberantas sesuatu yang jahat kayak cybercrime. Jadi kalau misalnya aku dapat di UI, aku itu bakal ambil yang sarjana informatika, dan kalau misalnya aku dapat di universitas lain yaitu BINUS, aku bakal ambil cybersecurity. Tapi untuk mencapai hal itu, aku juga harus menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk aku seperti menunda-nunda tugas dan bermalas-malasan. Oh iya, kalian penasaran gak sih kalau misalnya anak IT buat lagu cinta tuh kayak gimana sih? Kira-kira kayak gini nih. Sejak pertama kali terlintas, ku merasakan yang berbeda. Ada getaran yang ku rasakan, namun ku tak bisa jelaskan. Maafkan aku terbuai olehmu, kau buat jiwaku jadi tergoda, serasa masuk dunia metaverse. Ku ingin retas hatimu, baby I want you to be mine. I'll analyze and be the system, baby I want you to be mine. Of my world, I want you to be mine. I'll analyze you be the data waves, I want you to be my database. Okay, so that's all untuk video kali ini. I hope it's useful and motivates you. Bye!